yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mubarakah ini temanya adalah 7 golongan manusia yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah orang yang akan masuk ke dalam surga. Tanya oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan apa yang menyebabkan wahai si fulan engkau berangkat menuju surga? Si fulan tadi menjawab, ya jelas ya Allah, sholat saya, sedekah saya, puasa saya banyak, hari malam semuanya saya tumpahkan untuk beribadah dumateng panjenengan ya Allah. Dari sifat kesombongan sehingga Allah murka. Baik malaikat, si fulan ini yang akan masuk ke dalam surga karena merasa dirinya itu banyak amalnya, masukkan ke dalam neraka. Kemudian ada lagi manusia yang akan menuju neraka. Ditanya oleh Allah, wahai si fulan, apa gerangan yang menyebabkan engkau masuk ke dalam neraka? Si fulan tadi itu dengan rendah hati, dengan hatinya itu bahasa Jawanya itu bisa sumeleh. Ya Allah, ya saya menyadari saya memang ahli maksiat, pun saya rela panjenengan lebetaken wonten neraka. Karena kerelaan hati ini si fulan tadi yang akan masuk ke dalam neraka, akhirnya apa? Wahai malaikat, si fulan yang akan masuk ke dalam neraka ini, maka angkatlah dia masuk ke dalam surga. Dari 2 kisah tadi itu mengandung suatu pelajaran hidup bagi kita semuanya. Iktibar, jadi suatu pelajaran bahwasanya manusia masuk ke dalam surga itu bukan semata-mata dari amal-amalnya. Kenapa? Karena seluruh amal manusia andaikan dihitung, umpamanya manusia usianya sampai 100 berapa atau berapa tahun atau ribu pun tahun, amalnya itu tidak bisa mencukupi kalau dibandingkan dengan nikmat Allah yang nantinya di akhirat itu akan hidup selama-lamanya. Atau seluruh amal manusia itu tidak akan mencukupi dibandingkan dengan seluruh kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa kita gunanya untuk beribadah? Nah, ibadah ini ya memang untuk sebagai apa? Sebagai kewajiban sebagai hamba Allah untuk menyembah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia dijadikan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan yang mubarakah ini ada 7 golongan manusia yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang masuk ke dalam surga bukan semata-mata karena amalnya, tetapi orang masuk ke dalam surga itu karena mendapatkan rahmah, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah kisah Rabi'atul Adawiyah itu di akhirat ditanya oleh malaikat, wahai Rabi'atul Adawiyah, man rabbuka, siapakah Tuhanmu, pangeranmu? Langsung Rabi'atul Adawiyah nyuruh malaikat itu, hei, tanyakan kepada Allah. Saya hidup ini di dalam dunia, semua hidup saya tumpahkan untuk beribadah kepada Allah. Kok pertanyaannya siapa Tuhanku? Saya beribadah itu bukan semata-mata aku ingin dimasukkan surga dan aku takut ke dalam neraka, bukan. Karena seharusnya lah saya sebagai makhluk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya Rabi'atul Adawiyah. Maka kesimpulan daripada Rabi'atul Adawiyah itu, hidup ini memang seharusnya itu menyembah kepada Allah, bukan semata-mata ingin dimasukkan surga, bukan,
takut kepada siksaan neraka. Nah, oleh karena itu nomor pertama orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang entengan. Apa nggih entengan itu nggih? Entengan untuk beribadah. Diajak sholat, ya ibadah, diajak pengajian, ya entengan, diajak sedekah, entengan, dijak tulung tangga, entengan. Diajak untuk berbuat baik lainnya juga entengan. Entengan dalam hal li'ilai kalimatillah. Keentengan dalam amar ma'ruf nahi munkar. Itu tanda-tanda orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2 adalah orang yang sabar. Sabar dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini tidak mudah marah, tidak mudah gerundel. Ini yang kedua adalah semua yang dihadapi dalam hidup ini, baik digoda bagi yang suami digoda istrinya tetap sabar, istri diuji suaminya sabar, orang tua diuji anaknya sabar. Memang sabar ini mudah menjalankan tetapi mudah diucapkan tapi sulit dijalankan. Ingin tahu sabar, mungkin di antara panjenengan sabar, Pak Sumirani sabar, Pak Iwan, oleh Mas Fuad ini, insya Allah saya belum pernah dia itu marah, ngesui belum pernah gitu Pak Sum. Mungkin saya harus belajar sama Pak Sumiran, Pak Sugeng, Pak Iwan, Mas Fuad ini selalu sabar. Dan insya Allah itu orang itu akan tidak disentuh api neraka. Di antaranya orang yang golongan yang tidak disentuh api neraka adalah orang yang sabar. Yang ketiga adalah orang yang hatinya teduh. Hatinya teduh nopo nggih? Teduh itu dipandang itu sejuk. Nggih ta? Boten gampang apa namanya itu kepanasan. Teduh niku napa Pak Sugeng? Teduh niku adem ngoten nggih, dipandang niku adem ngoten piantune niku. Istilahnya itu orang itu akan suka berteman orang yang teduh. Teduh itu dalam menghadapi hidup juga selalu apa namanya itu tidak gampang, apa namanya itu bingung, hatinya teduh, adem. Biasanya itu orang yang ahli zikir, orang yang ahli wirid, karena dekat kepada Allah hatinya itu teduh. Yang nomor 4 adalah tidak punya rasa khawatir. Jadi orang yang mendapat keridhaan Allah adalah orang yang tidak punya rasa khawatir dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini. Ora dihormati wong ya ora bingung. Nggih ta? Ora duwe titel dilokno wong ya ora bingung. Napa ora bingung pokoknya dalam menghadapi urip nih. Ora bingung larat, ora bingung dihormati manusia, ora dihormati manusia ya ora bingung. Pokoknya hidupnya itu karena Allah. Kalau saya melihat ini yang sudah bisa ngelakoni ini, seringkali itu kalau saya lihat contoh mau di antaranya Gus Bah itu kan, beliau itu begitu kan. Sering matur, ya kita juga sama-sama berusaha. Saya sendiri juga sama-sama berusaha. Ora dihormati wong ya ora apa-apa. Ora istilahnya ini ku napa niku rantai pangkat ya ora apa-apa. Yang penting awake dhewe meskipun ora dihormati orang secara status sosialnya ora diperhatikan wong, ya malah kita lebih bebas untuk beribadah kepada Allah. Dan itu filosofis hidupnya Gus Bah, termasuk ini adalah orang yang senantiasa menyambungkan apa hidupnya itu kepada Allah Subhanahu. Pokoknya urip is pokoknya penting itu Allah terus gitu Pak. Yang lainnya itu dikesampingkan. Ini sulit memang, tapi ya kita berusaha. Ya berusaha, jangan sampai kita itu karena asik bekerja kemudian untuk melupakan Allah. Jangan kita terus. Ini yang nomor 5, yang nomor apa namanya itu yang nomor 4 tadi ya. Saya ulangi lagi, orang yang entengan dalam beribadah, sabar, kemudian yang hatinya teduh, tidak ada khawatir. Nah, yang kelima adalah orang yang gedung-gedung, napa nggih gedung-gedung niku? Gedung-gedung dalam beribadah. Gedung dalam beribadah niku tidak mudah bosan. Istiqomah. Jadi istiqomah niku nggih gampang diucapno, angel dilaksanakan. Gedung-gedung beribadah, gedung-gedung zikir, gedung-gedung salat. Lah niku makin ning akhirat ada sebagai saksi nanti. Jadi ketika nanti di akhirat terus dunya sing gak enek gunane bondo tidak ada gunane. Ini
Yang nomor 5 itu gedung-gedung sholawatan, gedung-gedung zikir, gedung-gedung istighosah di majelis taklim. Ini yang akan sebagai saksi nanti di akhirat yang akan mengantarkan masuk surga. Nomor 6 adalah yaitu orang yang senantiasa menyambungkan sering silaturahmi dumateng para alim. Lah niki biasanya kalau pas hari raya Idul Fitri ngoten niku, biasanya itu budaya di Jawa terutama itu tidak lupa sowan para kiai. Saat ini pun mulai napa niku mulai terkikis, mulai jarang budaya kalau perlu soalnya napa cara mobil awake dhewe nek umpamane akeh dosane. Nah, awake cedhek karo kiai, wong alim, sing alim tenanan. Wong alim tenanan niku artine itu wis orang mikir jabatan, orang mikir donya. Niku kita harus deketi. Karena apa? Ya nanti kalau kita umpamanya bukan ahli surga, kita neraka. Kalau kumpul karo wong soleh, wong alim, keseret rombongan. Nah, kita itu seperti itu. Jadi termasuk kita kalau kita punya kesulitan hidup ini, ya sering-seringlah ke kiai. Punya anak, mungkin beranaknya kita anak saya mungkin kok rewel atau apa, istri saya atau apa, atau hidup ini sering-seringlah dekat dengan orang yang alim. Nyawang tok niku, napa niku? Kalau orang alim itu bisa menguatkan iman kita. Jadi orang yang alim tenanan itu biasanya dalem itu adem. Kita dekat juga adem. Orang itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk adalah guru mursyid. Nah, menika nomor 6 kita harus senantiasa dekat sama orang yang alim, orang yang soleh. Nomor 7 adalah yaitu selalu belajar termasuk pada kesempatan yang barokah ini, majelis taklim kita ini senantiasa belajar. Saya pun juga belajar kali panjenengan, sama-sama kita belajar. Mudah-mudahan majelis ilmu apakah pada subuh ini ataukah kapan saja, jangan sampai nanti kita itu putus untuk mencari ilmu, karena menuntut ilmu tanpa batas. Makaten ada 7 golongan manusia yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kalau ada kekurangan dan khilaf saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.